yang bertugas pada hari ini di ruangan salin anak. Ibu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rosninar. Ibu Rosninar. Ibu. Ini anaknya namanya siapa, Dek? Fadil Zulkiar. Fadil Zulkiar. Panggilannya? Fadil. Oke, Dek, Fadil ya. Fadil tanggal lahirnya tanggal berapa? 22 Desember 2004. 22 Desember 2004. Berarti sekarang umur 16 tahun ya? Iya. Umur 16 tahun, kelas berapa tuh? Kelas 2 SMK? Iya. Ini Fadilnya kenapa, Bu? Oh, udah 3 hari dia batuk-batuk dan kayak demam gitu, Bu. Oh, demam ya. Terus udah berapa hari? 3 hari. Udah 3 hari. Terus ada keluhan lain nggak? Kayak sakit kepala atau pusing? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Terus buang air kecil sama buang air besarnya gimana? Lancar. Lancar. Terus di rumah ada keluarga yang demam juga nggak? Nggak ada, Bu. Batuk? Nggak ada. Nggak ada. Berarti cuma Fadil sendiri ya? Iya. Terus oh iya, Fadil dulu lahirnya gimana, Bu? Normal, Bu. Normal ya. Terus panjangnya normal. 20 cm. Oke, normal ya, Bu. Terus makannya gimana? Nafsu makannya? Akhir-akhir ini nggak kurang nafsu makannya. Kurangnya nafsu makannya. Ada makan sayur? Suka makan sayur? Suka. Suka. Tapi semenjak demam ini nggak kurang. Terus waktu bayinya gimana, Bu? Ada dikasih ASI sampai berapa lama? Ada 1 tahun. Habis itu 1 tahun. dikasih bubur. Bubur sama Susu. susu formula? Iya. Oh ya, terus imunisasinya dulu gimana? Ada lengkap? Lengkap, Bu. Lengkap. Gimana, Bu? Imunisasinya? Posyandu. Oh, posyandu. Jadi selalu dibawa posyandu ya, Bu, kalau ada imunisasi? Iya. Oke. Oh ya, kemudian untuk riwayat tumbuh kembangnya nih, Ibu lihat gimana riwayat tumbuh kembang Fadil? Apakah Ibu lihat sama seperti anak yang lain? Sama, Bu. Terus ya mau nanya sanitasi di rumah, itu air di rumah itu gimana, Bu? Kalau air minum dari galon. Dari galon. Terus sampahnya di mana? Kalau sampahnya dikumpulkan dalam plastik, habis itu lalu diletakkan di luar, nanti ada tugas kebersihan. Oke. Oh ya, terus biasanya di dalam rumah? Iya, dalam rumah. Baik, Bu. Nah, kalau gitu saya sudah selesai melakukan wawancaranya. Selanjutnya kita akan memeriksa Fadil secara keseluruhan dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Fadil mau ya diperiksa? Ya. Nah, nanti kita akan periksa, kita akan lihat, kita akan raba nanti apakah ada sesuatu yang tidak normal. Kemudian kita nanti juga akan lakukan pendengaran suara nafas atau suara jantungnya menggunakan stetoskop. Nanti kita nilai apakah ada sesuatu yang tidak normal. Ya, Bu. Nanti waktunya sekitar 20 menit. Apakah Ibu bersedia kita lakukan? Bersedia, Bu. Bersedia ya kita lakukan pemeriksaan? Ya. Baik, kalau itu kita akan mulai ya. Ya, Bu. Pemeriksaan pertama yaitu kita melakukan pengukuran pertumbuhan, yaitu kita melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar lengan, dan lingkar dada. Yang pertama kita akan melakukan pengukuran tinggi badan. Baik, tinggi dada itu 165 cm. Nah, selanjutnya kita akan lakukan pengukuran berat badan. Selanjutnya yaitu pengukuran lingkar kepala, lingkar lengan, dan lingkar dada. Kita akan melakukan pengukuran lingkar kepala ya, Dek. cm. Selanjutnya
selanjutnya lingkar lengan. (23 cm). Selanjutnya kita akan mengukur lingkar dada adik. Dada yaitu 70 cm. Pemeriksaan kedua yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital. Di sini kita akan mengukur suhu, tekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan pada anak. Yang pertama kita akan melakukan pengukuran suhu. Baiklah. Ada ini termometernya, mau kakak masukin atau ada sendiri? Saya sendiri aja. Oke. Nah, kiri ya. Termometernya bisa diambil ya. Dapatkan suhunya yaitu 37 derajat Celcius dan tekanan darah adik itu 120/80. Itu termasuk tekanan darah yang normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penghitungan denyut jantung atau penghitungan nadi. Dihitung selama 1 menit. Baiklah, denyut jantung ada yaitu 85 kali per menit dan nafasnya itu 14 kali per menit. Baiklah, selanjutnya masuk kepada pemeriksaan ketiga yaitu melakukan pengkajian penampilan umum. Nah, di sini kita lihat wajahnya. Wajahnya terlihat normal, tidak ada tanda-tanda kelainan komunitas seperti sindrom Down ataupun kelainan lainnya. Kemudian untuk postur tubuh, di sini postur tubuhnya itu bagus. Kemudian selanjutnya untuk higiennya di sini pasiennya terlihat bersih dan tidak berbau. Lalu untuk nutrisi di sini tidak terlihat seperti anak yang kekurangan gizi. Nutrisinya bagus. Kemudian selanjutnya untuk status kesadaran, pasien di sini dengan status kesadaran kompos mentis ataupun kesadaran penuh. Lalu untuk perkembangan tadi sudah diukur berat badan dan tinggi badannya, didapatkan hasil yang normal. Body mass index-nya itu normal, yaitu berkisar antara 18 sampai 25. Selanjutnya untuk ekspresi wajahnya itu bagus, sesuai. Di sini anak terlihat sedang sakit ringan. Baiklah, sekian. Baiklah, selanjutnya yaitu pemeriksaan kulit. Pertama kita lakukan inspeksi. Kita lihat di sini tidak ada terdapat pruritus ataupun rasa gatal pada klien. Kemudian tidak terdapat ruam, tidak terdapat memar. Kemudian integritas kulit bagus, tidak terdapat kerusakan pada kulit. Kemudian juga tidak ada, kita lihat tidak ada jerawat. Kemudian untuk teksturnya lembut, kemudian tidak lembab. Lalu kulitnya, lihat telapak tangannya tidak pucat dan tidak juga sianosis. Lalu kita cek kukunya bersih, bentuknya juga normal. Kita cek capillary fill-nya. Capillary fill-nya juga normal, itu kurang dari 3 detik. Selanjutnya kita akan cek apakah ada tanda Clausen-Fingers atau tidak. Apakah dia bisa ikuti kakak bentuk seperti ini? Baik, tidak ada tanda-tanda Clausen-Fingers, sudah. Nah, baiklah, mungkin itu aja pemeriksaan pada kulit. Selanjutnya masuk pada pemeriksaan kepala. Pada pemeriksaan kepala pertama kita inspeksi kepalanya. Di sini bentuk kepalanya normal dan simetris. Kemudian rambut warna hitam. Lalu kita coba palpasi. Fontanelnya sudah tertutup. Kemudian tidak ada pembengkakan ataupun penonjolan. Selanjutnya kita cek apakah rambutnya kuat. Baik, di sini rambutnya kuat dan tidak rapuh, tidak ada kerontokan pada rambut. Selanjutnya, apakah adik bisa menolehkan kepala ke kiri, ke kanan, menunduk?
Ada. Di sini telinga terlihat simetris kiri dan kanan, lalu bentuknya normal, kemudian kita palpasi, baik tidak ada pembenjolan, lalu kita lihat tidak ada penebalan sinus, lalu tidak ada serumen, tidak ada lesi. Itu juga dengan telinga yang kiri. Baiklah, selanjutnya pemeriksaan kepada mata. Pertama kita lihat matanya di sini simetris kiri dan kanan. Lalu bola mata juga simetris antara kiri dan kanan. Selanjutnya kita cek konjungtiva, lihat ke atas deh. Konjungtivanya non anemis. Kemudian cek sklera. Skleranya non ikterik. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan pupil. Refleks pupil normal, kemudian juga tidak ada sekret. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan mulut. Pertama kita inspeksi, di sini mulutnya terlihat, mukosa mulut terlihat warna pink, bibir warna pink. Selanjutnya buka mulut ya. Di sini terlihat lidah warna pink, tidak ada bercak putih, kemudian langit-langit utuh. Lalu untuk coba struktur giginya lengkap, kemudian juga tidak ada tanda-tanda perdarahan ataupun tanda infeksi, lalu tidak terdapat stomatitis atau tidak terdapat sariawan. Hidung, pemeriksaan hidung ini kita perhatikan di sini hidung simetris, kemudian tidak terlihat adanya pernafasan cuping hidung, kemudian juga tidak terdapat hidung berair ataupun tersumbat, lalu juga tidak ada sekret. Kemudian kita lakukan palpasi juga tidak ada nyeri tekan dan tidak ada pembengkakan ataupun tidak ada fraktur pada tulang. Lakukan pemeriksaan lehernya terlihat normal, simetris. Lalu kita palpasi apakah ada pembenjolan. Baik, tidak ada pembenjolan dan tidak ada pembengkakan, tidak ada nyeri. Baiklah, yang pertama kita inspeksi, kita lakukan pengamatan. Di sini dadanya terlihat simetris, bentuk dan posturnya itu normal, kemudian tidak ada tanda-tanda distres pernafasan atau kesulitan bernafas. Kemudian untuk warnanya itu tidak ikterik dan tidak sianosis. Lalu tidak terlihat adanya penonjolan ataupun pembengkakan, kemudian tidak ada edema, kemudian juga tidak ada lesi ataupun perlukaan. Kemudian selanjutnya kita palpasi, tidak ada nyeri tekan, kemudian integritas kulitnya baik, kemudian juga tidak ada massa. Kita akan cek fraktil fremitusnya. Coba ngomong 77 deh. 7. Oke. Fraktil fremitusnya normal, yang sebelah kanan terasa lebih jelas daripada sebelah kiri. Baiklah, selanjutnya kita akan lakukan perkusi pada parunya. Bunyinya normal. Baiklah, selanjutnya kita akan auskultasi paru. Coba nafas deh.
bunyinya normal. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada jantung. Kita akan perkusi. Bunyi jantungnya normal, yaitu bunyi S1 dan S2 atau bunyi dub-dub, dan tidak ada bunyi suara nafas, bunyi suara jantung tambahan seperti murmur ataupun yang lainnya. Masuk pada pemeriksaan abdomen. Di sini pertama kita inspeksi, bentuknya itu simetris, lalu warnanya tidak ekterik dan tidak terdapat ostomi, kemudian tidak ada distensi, tidak juga terdapat tonjolan, tidak terdapat pelebaran vena. Kemudian untuk umbilikusnya normal, tidak ada perdarahan ataupun tidak ada nanah. Kemudian gerakan dinding perutnya normal. Lalu selanjutnya kita akan auskultasi untuk mendengarkan gerakan peristaltik ataupun bising usus. Kita auskultasi di semua kuadran 1, 2, 3, dan 4. Baik, bising ususnya terdengar normal. Selanjutnya kita akan perkusi apakah terdapat nyeri ataupun bunyi yang tidak normal. Bunyinya normal, yaitu bunyi timpani. Kemudian juga tidak ada penonjolan, tidak ada penumpukan cairan, tidak ada massa, dan tidak ada nyeri tekan. Kemudian kita akan perkusi untuk menentukan organ abdominal seperti hepar dan limfa. Pada pemeriksaan genitalia tidak ada abnormalitas seperti varises, edema, tumor ataupun benjolan, infeksi, luka, iritasi, ataupun pengeluaran cairan dan darah. Kemudian juga tidak ada nyeri dan tidak ada edema. Tidak ada gangguan pada pemeriksaan anus. Baiklah, selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan ekstremitas dan pemeriksaan punggung. Pertama kita lihat punggungnya. Pada punggung tidak ada tampak tanda-tanda kelainan atau seperti skoliosis. Kemudian untuk ekstremitas, tangan kanan dan tangan kirinya simetris. Kemudian tidak ada tanda-tanda sianosis, tidak pucat. Kemudian kita palpasi. Sini denyut nadinya terasa ataupun teraba. Kemudian untuk ekstremitas bawah juga kiri dan kanannya terlihat simetris. Kemudian bisakah Adek melakukan tangan Anda menungkup, kemudian bengkokkan tangan, luruskan. Baik, kemudian kaki bisakah Adek luruskan, bengkokkan. Gimana ya? Luruskan balik.
Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengkajian pada syaraf adek. Yang pertama itu adek bisa tutup mata. Kemudian kakak akan berikan ini, kemudian adek menebak ini apa, bawa apa. Yang pertama ini, bawa apa? Teh. Lalu ini, Kopi. baik, benar. Udah, buka mata dek. Selanjutnya kita akan cek ketajaman mata adek. Adek bisa baca buku ini. Tak berselang lama azan maghrib berkumandang, sementara di rumah mungil tersebut telah berkumpul banyak orang, terutama anak-anak serta cucu-cucunya yang ingin mengetahui kondisinya yang sesungguhnya. Baiklah. Selanjutnya adek bisa lihat dari kakak, ikutin ya. Kemudian selanjutnya adek bisa tutup mata. Kemudian kakak akan menyentuh kulit adek dengan sebuah jarum untuk ditunjuk di mana daerah yang kakak tusuk jarum itu ya. Coba tunjuk dek di mana? Sini. Ya, benar. Coba adek naikkan bahu, turunkan, naikkan, turunkan. Oke. Selanjutnya adek bisa buka mulut. Nah, selanjutnya adek bisa minum ini, kemudian bisa mengecek rasanya. Asin. Kemudian ini rasa apa? Pedas. Baik. Kemudian bisa buka mulut, lalu keluarkan lidah, goyangkan lidahnya, masukkan. Oke.